Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa. Kita akan kembali belajar dari Yosua 24 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Yosua 24 ayat 15 sampai 18. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa hari ini pilihan diajukan lagi bagi bangsa Israel, juga bagi Bapak Ibu dan kita semua, bahwa apakah kita akan beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah lain. Ketika Yosua mengajukan pilihan ini, bangsa Israel menjawab di ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi bangsa Israel memilih menjawab beribadah kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kenapa bangsa Israel begitu mudah percaya dan begitu yakin untuk beribadah kepada Tuhan? Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang melawan Tuhan sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Kita akan belajar saudara dari ayat 17. Yang pertama adalah, mengapa bangsa Israel begitu yakin memilih untuk beribadah kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena bangsa Israel yakin bahwa Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 17 yang pertama. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita. Ya, kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, begitu dahsyat dituntun oleh Tuhan. Mulai dari 10 tulah yang dilepaskan Tuhan kepada bangsa di Mesir, sampai di perjalanan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus menuntun mereka dengan tiang awan, dengan tiang api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tuntunan Allah kepada bangsa Israel begitu sempurna. Ketika bangsa Israel dituntun keluar sampai masuk tanah perjanjian, pertanyaan sekarang, apakah Tuhan sudah menuntun hidup kita semua? Saya percaya sampai hari ini kita ada tuntunan Tuhan terhadap saya, juga terhadap Bapak Ibu Saudara sempurna. Tuhan telah menuntun kita sampai saat ini. Lewat berbagai lembah, lewat berbagai persoalan, lewat berbagai rintangan, saya percaya itu semua kita lalui dengan tuntunan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi tuntunan Tuhan yang membuat kita sampai hari ini masih ada sebagaimana kita ada. Yakinlah, percaya bahwa tuntunan Tuhan selalu menyertai kita semua. Yang kedua, kenapa bangsa Israel begitu yakin mau beribadah kepada Tuhan? Yaitu kita masih di ayat 17. Yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri. Jadi begitu yakin ketika bangsa Israel dipimpin, dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir, itu dilakukan dengan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Mulai dari tebelahnya laut Teberau, mulai dari air yang pahit menjadi manis, mulai dari makan mana dan makan burung yang dikirim sama Tuhan. Luar biasa. Bangsa Israel begitu yakin memilih beribadah kepada Tuhan karena dia melihat tanda-tanda mukjizat dan kebesaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apakah mukjizat itu ada pada kita? Saya percaya bahwa mukjizat yang sama, mukjizat yang dahulu Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel, mukjizat itu juga yang masih Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya bahwa mukjizat-mukjizat itu masih tetap ada. Mukjizat itu masih berlaku sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang terakhir kita belajar adalah kenapa bangsa Israel begitu yakin percaya beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan telah melindungi
perjalanan mereka mulai dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Ya Pak Ibu Saudara, yakin percaya bahwa sampai saat ini pun kita ada, semua karena perlindungan Tuhan. Sampai saat ini kita ada tuntunan, perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percaya beribadah kepada Tuhan hanya karena Tuhan sudah melakukan banyak tanda mujizat, dan percaya bahwa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami ada karena Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menuntun kami sehingga kami tidak berjalan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami berjalan dalam track-nya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Engkau sudah menyertai kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu masih ada dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Mujizat masih ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengerti akan masa rencana dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang rajin dan takut beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Allah yang dahulu menyertai kita, yang menolong kita, yang mencukupi kebutuhan kita, dan Allah yang sama hari ini juga akan menolong, memenuhi dan mencukupi kebutuhan kita. Tetap terus beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah kepada Tuhan, karena ibadah mendekatkan kita pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.